Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana sadiqar rasulan wa nabiyyan wa ala alihi wa ashabihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyan amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati iman rahimakumullah. Sebelumnya mangga di like, di subscribe, di komen dan di share konten kita yang kali ini. Ikhwati iman rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman dan Islam serta sehat sehingga kita dapat berkumpul dan bermuajahah di tempat kita masing-masing. Berkumpulnya baik itu berkumpul dengan keluarga kita atau berkumpul bersilaturahmi dengan tetangga kita, dan juga berkumpul untuk bersilaturahmi dengan sanak saudara kita, atau bisa juga berkumpul dengan saudara-saudara kita yang seiman dan seakidah dengan kita. Itu semua ditopang dari adanya kenikmatan iman, Islam, dan serta sehat sehingga kita dapat melakukan berbagai macam aktivitasnya termasuk silaturahmi itu dalam bingkai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salam serta salawat selalu dan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya termasuk kita sekalian hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati man rahimakumullah. Jika di dalam konten sebelumnya yang telah membahas masalah pernikahan, di dalam konten-konten saya sebelumnya itu sudah dijelaskan mengenai kiat seorang laki-laki untuk memilih seorang wanita muslimah yang pantas untuk dijadikan sebagai istri menurut tuntunan syariah itu seperti apa, dan juga kiat seorang perempuan muslimah memilih laki-laki yang pantas menurut syariah untuk dijadikan calon suami seperti apa. Nah, itu menurut syariah seperti apa mengenai kiat seorang perempuan muslimah untuk memilih seorang laki-laki yang dijadikan calon suami. Dan itu sudah ada 4 poin. Sudah ada 4 poin untuk kiat seorang muslimah memilih calon laki-laki yang dijadikan sebagai seorang suami. Yang pertama yaitu mereka atau laki-laki ini memiliki pengetahuan atau wawasan agama yang sangat luas, dan itu ditopang lagi dengan adanya akhlakul karimah. Dan tidak cukup dengan itu, mereka juga ditopang dengan adanya perilaku ketakwaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang nantinya akan menjadi sumber kebahagiaan bagi kita sekalian. Lalu yang kedua, hendaknya seorang muslimah itu tidak memilih seorang laki-laki yang dijadikan calon suami itu berasal dari laki-laki yang berasal dari golongan orang-orang yang fasik. Fasik itu adalah orang yang keluar dari jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, dikatakan orang yang fasik itu adalah orang-orang yang senantiasa berbuat dosa. Maka Ibnu Taimiyah sekali lagi mengatakan, berpesan kepada seorang perempuan, janganlah kalian ini, atau bahasa ringkasnya adalah bahwa laki-laki yang selalu berbuat dosa itu tidak patut untuk dijadikan sebagai seorang suami. Maka pilihlah orang-orang yang luas wawasan keagamaannya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki akhlakul karimah, dan itu bukan dari golongan orang-orang yang fasik.
Dan setelah mereka ini, poin yang ketiga ini, setelah mereka menemukan pasangan wanita solihah yang menurut mereka pantas untuk dijadikan sebagai calon istrinya, maka di dalam diri mereka mempunyai niatan yang bersungguh-sungguh untuk menikah dengan perempuan muslimah, perempuan muslimah yang pantas dipinang menurut pandangan mereka itu. Dan niatnya bukan karena untuk bermain-main, akan tapi bersungguh-sungguh untuk menikah. Nah, itu sudah 3 poin. Dan poin yang keempat di konten terakhir yang saya share di YouTube ini, yaitu adalah dia senantiasa mempercepat akad nikah, bukan menggantungkannya, bukan melama-lamakannya, karena hal ini berpotensi menjadi batu sandungan untuk mereka untuk membatalkan pernikahan yang mereka yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Nah, ini artinya masih belum ada persiapan. Jadi hendaknya kita ini mencari calon seorang suami itu yang memiliki niat yang sungguh-sungguh, dan akad nikahnya pun dipercepat, bukan diperlambat. Ya, ditambah lagi tadi dengan poin 1, yaitu menambah wawasan agama yang kuat atau luas, ditopang dengan akhlakul karimah yang baik, dan juga ketakwaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala menancap di dalam hati mereka, dan itu bukan dari golongan orang-orang yang fasik. Dan pada konten yang kita kali ini, ini adalah merupakan poin kelima yang perlu diperhatikan bagi wanita-wanita muslimah yang akan melangsungkan pernikahan. Dan sebelum melangsungkan pernikahan, pastinya wanita muslimah ini juga memilih calon suami. Di poin yang kelima, hendaknya pun perempuan muslimah ini memperhatikan poin yang ini, untuk memilih laki-laki mana yang pantas dijadikan sebagai suami mereka, yang menjadi pendamping hidup mereka. Apa poin yang kelima? Poin yang kelima itu adalah laki-laki ini tidak berkhalwat dengan wanita yang dipinang. Jadi tidak berkhalwat dengan wanita yang dipinang. Wanita yang dipinang itu adalah kita. Sementara apa itu khalwat? Khalwat itu adalah berdua-duaan tanpa ditemani mahram. Dan itu yang disebut dengan khalwat. Khalwat ini di dalam Islam itu sudah hampir mendekati zina. Mendekati zina itu jelas. Itu terkena taklif hukumnya adalah suatu keharaman. Kalau misalnya kita ini, mengapa sudah memahami bahwa berkhalwat itu mendekati zina? Karena kalau misalnya kita berdua-duaan, menurut di dalam sabda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, kita berdua-duaan itu yang dengan seorang perempuan yang bukan mahram dengan kita. Ini yang ketiganya adalah setan. Sehingga dikhawatirkan kalau misalnya kita berdua-duaan tanpa disertai mahram, ini nantinya akan kita tergoda oleh pujukan setan yang memunculkan syahwat birahi kita. Maaf, secara belak-belakan saya seperti itu, birahi kita, lalu akhirnya terjadilah suatu apa yang disebut dengan hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu perzinahan. Ini yang disebut dengan khalwat. Maka khalwat itu dilarang di dalam Islam. Karena itu khalwat itu berdua-duaan tanpa disertai mahram, yang nantinya ini akan mengundang syahwat birahi bagi seorang laki-laki dan perempuan untuk melakukan perbuatan yang justru dilarang di dalam Islam. Maka seorang perempuan muslimah yang sedang mencari seorang laki-laki calon suaminya yang nantinya kelak menjadi pendamping hidupnya, maka hendaknya perempuan muslimah ini senantiasa memperhatikan apakah laki-laki calon suaminya ini senang berkhalwat atau tidak. Kalau misalnya senang berkhalwat, maka perlu dikaji ulang, perlu dipikirkan lagi. Nah, sebab khalwat itu jelas
itu dilarang di dalam Islam. Karena hampir sekali lagi saya katakan hampir mendekati pada perbuatan zina yang justru itu adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum syara. Dan yang perlu diperhatikan lagi pada poin yang keenam, kalau tadi poin kelima itu yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai perempuan muslimah yang memilih seorang laki-laki menjadi calon suaminya, ya, selain poin kelima tadi, ya, yaitu laki-laki yang tidak berkhalwat dengan wanita yang dipinang, itu harus diperhatikan itu, ya, harus diperhatikan. Dan poin yang keenam, ya, kita pun harus memperhatikan, ya, apakah laki-laki calon suami kita ini yang menjadi pilihan kita ini hanya berkunjung dan masuk ke rumah yang akan dipinang dengan disertai mahramnya atau tidak. Nah, kalau misalnya kita sudah memilih calon seorang laki-laki yang dijadikan sebagai laki-laki calon suami kita, ya, kalau misalnya sekali lagi, kalau misalnya kita sudah memilih laki-laki yang menjadi calon suami kita, hendaknya kita memperhatikan terhadap laki-laki ini. Ketika mereka ini berkunjung atau dia ini berkunjung ke rumah kita atau ke rumah wanita yang akan dipinang, ya, kalau misalnya yang akan dipinang mungkin bisa saja kita, maka kalau misalnya kita berkunjung atau mereka berkunjung, harus diperhatikan apakah berkunjungnya mereka ini itu disertai mahram atau tidak, ya. Kalau tidak disertai mahram, ya, ini sangat berbahaya sekali, ya. Karena tadi saya katakan, dan ini kaitannya dengan poin yang kelima tadi, ini bisa dikatakan sebagai khalwat. Khalwat itu berdua-dua yang tanpa disertai mahram dan nanti akan mengundang syahwat yang sangat memuncak dan akhirnya terjadilah suatu perzinahan. Nah, oleh karenanya Islam itu telah melarang kita untuk berkhalwat berdua-duaan. Nah, kalau misalnya sekarang ini sudah menjamur ya di kalangan para pemuda, ya, yang sedang jatuh cinta katanya pada pemuda itu, ya, sehingga mereka ini berdua-duaan untuk melakukan pacaran. Sementara pacaran itu termasuk ke dalam kategorinya khalwat yang justru dilarang di dalam Islam. Karena apa? Karena itu sudah hampir mendekati perzinahan. Bahkan dalil mengenai larangan zina itu sangat kuat sekali, ya, ada di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, dan di berbagai ayat dan dari hadis dan maupun dari surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an telah melarang kita untuk mendekati perzinahan. Nah, khalwat ini adalah merupakan jalan untuk melakukan suatu perzinahan, maka khalwat dilarang di dalam Islam. Nah, dan selain kita ingin memperhatikan bahwa apakah laki-laki yang menjadi calon suami kita ini sedang berkhalwat atau tidak, dan juga ketika mereka berkunjung ke rumah kita sebagai wanita yang sedang dipinang oleh mereka ini, apakah mereka ini disertai oleh mahram atau tidak. Juga ketika mereka berkunjung ke kita ini, apakah ketika mereka berkunjung ke rumah kita ini mereka melakukan atau berbicara tentang masalah pembicaraan yang batil dan sia-sia saat berkunjung. Ya. Pembicaraan yang batil itu adalah pembicaraan yang tidak dikenankan di dalam hukum-hukum syariah atau menyimpang di dalam hukum-hukum syariah. Dan itu harus diperhatikan oleh kita sekalian. Ya. Dan apalagi melakukan pembicaraan yang sia-sia. Ya. Misalkan mereka membicarakan untuk mengajak kita untuk berpacaran, yang jelas pacaran tadi saya jelaskan bahwa pacaran itu termasuk kategori khalwat atau berdua-duaan, ya, tanpa disertai mahram yang dapat memunculkan birahi kita, ya, untuk melakukan suatu perzinahan. Jelas ini dilarang di dalam Islam karena ini hampir mendekati zina, bukan hampir, bahkan sudah mendekati kepada zina. Dan ini harus diperhatikan, ya. Pembicaraan yang batil dan sia-sia itu harus diperhatikan oleh kita. Kalau misalnya mereka senantiasa melakukan pembicaraan yang batil dan sia-sia, ini hendaknya menjadi buah pertimbangan bagi muslimah
yang sedang mencari calon suami itu. Ya, sedang mencari calon suami kita itu. Jadi harus dipertimbangkan secara matang-matang. Nah, orang yang senantiasa melakukan atau membicarakan pembicaraan yang batil itu belum tentu dia itu adalah orang-orang yang baik, dan juga belum tentu orang itu adalah merupakan orang yang salah. Bisa jadi dia itu adalah merupakan orang-orang yang sekedar iseng. Nah, oleh karenanya perlu adanya pemikiran saja. Pemikiran apakah pembicaraan seperti ini itu adalah mengandung unsur kemaksiatan atau tidak. Nah, ya, jadi harus diperhatikan secara baik-baik. Ya. Maka untuk mempertimbangkan seperti itu perlu apa yang disebut dengan kejeniusan seorang muslimah untuk berpikir secara jernih, untuk menetapkan apakah laki-laki tersebut itu pantas dan cocok untuk dijadikan sebagai calon suaminya atau tidak. Nah, perlu dipikirkan secara matang. Nah, oleh karenanya hendaknya kita ini memperhatikan calon suami kita ini dari segi pembicaraannya, ya, dari segi pembicaraan ketika mereka itu berkunjung. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi di sini sudah ada 7 poin yang perlu kita perhatikan, ya, kita sebagai muslimah untuk memilih calon suami kita. Ya. Yang pertama adalah kita ini hendaknya memilih calon suami itu dari laki-laki yang memiliki pengetahuan agama yang luas dan berakhlakul karimah. Lalu yang kedua, mereka itu bukan dari golongan orang-orang yang fasik. Terus yang ketiga, dia memiliki niat yang serius untuk bersungguh-sungguh untuk menikah. Ya. Yang keempat itu mempercepat akad nikahnya, ya, bukan diperlambat. Ya. Kelima itu tidak suka berkhalwat. Yang keenam, mereka hanya berkunjung dan masuk ke rumah wanita yang akan dipinang termasuk kita itu harus disertai dengan mahram. Dan yang terakhir, tidak melakukan pembicaraan batil dan sia-sia saat berkunjung ke rumah kita. Ikhwatu iman rahimakumullah, insya Allah nanti di konten berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan kita kali ini. Nanti sebetulnya ada 19 poin yang perlu kita ketahui mengenai kiat seorang muslimah, ya, untuk memilih laki-laki yang pantas untuk dijadikan sebagai calon suami mereka menurut pandangan hukum syariah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya maaf. Saya Iman Zakaria. Kita tutup pembahasan kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.